Ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah kitab yang ditulis oleh Matius, seorang murid Yesus. Dia yang dulunya adalah pemungut cukai, yang tadinya hidup untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan rela menindas memeras bangsanya sendiri untuk keuntungan pribadinya. Tapi di saat dia dipanggil oleh Kristus untuk menjadi muridnya, di saat dia melihat karakter Yesus, pola pikirnya, sikapnya diubahkan. Dia tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya, tetapi kepentingan orang lain. Hari ini kita akan melihat bagaimana dan apa yang Matius tuliskan tentang Yesus. Judul kita hari ini adalah menyembuhkan pada hari Sabat. Tentu kita sering dengar dan membaca bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Ada juga beberapa kali dia lakukan pada hari Sabat. Mari kita lihat apa esensinya, apa maknanya kalau begitu dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mulai untuk membaca, ajaklah keluarga Anda untuk berkumpul bersama-sama. Ajak mereka untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang Anda sedang lakukan. Biarlah kita membaca firman Tuhan, mendengar firman-Nya, dan melihat apa aplikasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sangatlah menarik jika kita membaca seluruh Injil dan setiap kali melihat bahwa para penulis mencatat peristiwa hari Sabat antara Yesus dengan para pemimpin agama. Mengapa keempat penulis Injil memasukkan dalam beberapa kasus sejumlah catatan tentang pertentangan yang Yesus hadapi dengan para pemimpin tentang pemeliharaan hari Sabat? Jadi keempat Injil dituliskan oleh orang yang berbeda-beda. Tetapi kenapa bahkan dituliskan dalam setting waktu yang berbeda juga? Namun kita percaya semua para penulis itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tetapi kenapa mereka menuliskan banyak hal yang sama? Salah satunya mereka menuliskan kesamaan terjadinya pertentangan antara Yesus dengan para pemimpin agama mengenai hari Sabat. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa keempat penulis Injil memasukkan dalam beberapa kasus sejumlah catatan pertentangan yang Yesus hadapi dengan para pemimpin tentang pemeliharaan hari Sabat jika hari Sabat itu hendak dihapuskan? Jadi kalau Yesus seolah-olah hendak menghapuskan hari Sabat, kenapa pertentangan itu harus ditulis? Kenapa Yesus tidak umumkan saja di depan umum tentang penghapusan hari Sabat? Hal ini bahkan menjadi jelas kalau kita melihat meskipun para pakar yang berbeda dalam hal penanggalan yang tepat, kebanyakan menempatkan waktu penulisan itu setidaknya 30 atau 20 tahun setelah kematian Yesus. Dengan demikian pada saat itu, bila Sabat hari ketujuh telah digantikan dengan hari Minggu, di mana seperti pendapat orang umumnya, perubahan ini jelas sekali tidak tersirat dalam setiap catatan-catatan inspirasi dari kehidupan Kristus. Tidak dituliskan bahkan dalam keempat kitab Injil. Walaupun ada kitab Injil yang dituliskan beberapa tahun sesudah Yesus naik ke surga. Dengan demikian, kita bisa melihat bila hal itu terjadi, kita memiliki bukti kuat bahwa Sabat hari ketujuh tidak dihapuskan, tidak diubah, atau digantikan. Setidaknya dapat dipastikan tidak ada teladan atau perintah Yesus sebagaimana yang dicatat dalam keempat kitab Injil. Jadi kita bisa melihat kalau memang Yesus hendak mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu, harusnya ada sebuah kalimat perintah atau sesuatu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya mengenai hal tersebut. Jadi kalau kita lihat, ada perubahannya dituliskan di kitab mana, tapi bukan di kitab Injil, berarti bukan Yesus yang ajarkan dong. Berarti itu mungkin saja hanya pemikiran kita tentang itu. Karena jemaat yang mula-mula, para rasul yang mula-mula, mereka berbakti bukan hanya pada hari Sabat. Mereka berkumpul memecah roti setiap hari. Mereka berkumpul setiap hari untuk saling menguatkan setelah mereka berdoa, mempelajari firman Tuhan. Lalu mungkin mereka pergi keluar ke pekerjaan mereka masing-masing.
Mungkin sore mereka kembali berkumpul, kembali berdoa, memuji nama Tuhan dan belajar firman. Jadi kalau kita mengatakan, oh ya, ada satu kalimat pada hari pertama pada minggu itu, berarti hari Minggu, menunjukkan seolah-olah itu mereka berbakti menguduskan hari Minggu. Enggak begitu, karena mereka berbakti setiap hari. Setiap hari mereka memecah roti bersama-sama. Jadi kita bisa melihat kalau Yesus mengubah tentang hari Sabat, harusnya dalam keempat kitab Injil dituliskan tentang apa yang Yesus katakan. Itulah mengapa kita bisa yakin di sini bahwa Yesus tidak mengubah hari Sabat. Kita bisa melihat sebaliknya jika kita berfokus pada perintah atau teladan Yesus. Kitab Injil, keempat kitab Injil justru menunjukkan kepada kita keabsahan Sabat hari ke-7 yang berkelanjutan. Anda dapat membaca dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14. Kita bisa melihat di sini salah satu penyebab dari pertentangan yang lain mengenai hari Sabat. Mari kita baca. Pada hari Sabat yang lain, sementara Yesus masuk ke dalam bait suci, Ia melihat seseorang yang mati sebelah tangannya. Lalu orang-orang Farisi mengamat-ngamati dia, ingin melihat apa yang dia perbuat. Jadi bayangkan ini kejadiannya pada hari Sabat di dalam bait suci. Ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di sana? Ini bukan di luar bait suci, bukan di pinggir jalan. Ini di dalam bait suci. Ada orang yang sedang sakit. Ada orang yang sedang terbeban berat. Ada orang yang sedang menderita. Yesus rindu untuk menyembuhkan orang itu. Yesus peduli. Sementara orang Farisi, mereka hanya mengamat-ngamati, melihat dari jauh, melihat apa yang Yesus lakukan. Karena mereka hendak menyalahkan Yesus oleh karena jika dia menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Juru selamat mengetahui bahwa dalam menyembuhkan pada hari Sabat, dia akan dituduh sebagai seorang pelanggar. Tetapi ia tidak ragu-ragu merubuhkan tuntutan adat istiadat yang merintangi hari Sabat. Ada peribahasa di antara orang Yahudi bahwa kegagalan berbuat baik jika seseorang mempunyai kesempatan adalah berbuat jahat, melainkan untuk menyelamatkan hidup adalah membunuh. Jadi Yesus membantah rabi-rabi atas alasan mereka itu. Jadi dikatakan ada peribahasa di antara orang Yahudi yang mengatakan bahwa kegagalan berbuat baik jika seseorang punya kesempatan adalah berbuat jahat. Ini mirip seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. Barang siapa yang mengetahui untuk berbuat sesuatu yang baik, tahu yang benar tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika kita tahu melakukan yang baik, jika kita melihat ada orang yang harusnya bisa kita tolong, tapi kita tidak melakukannya, kita sedang berdosa. Sahabatku, pikirkan yang terjadi pada saat itu. Di dalam bait suci, di rumah ibadat, ada orang yang sedang sakit. Kalau di tengah kita ada orang yang sedang sakit, apa yang kira-kira akan Anda lakukan? Apakah Anda akan, ya masa bodoh lah, saya kesini kan mau berbakti, jadi ya dia ya terserah dia lah, walaupun dia sakit, walaupun dia apa, ya nantilah. Kita mungkin tidak mencari-cari kesalahan Yesus, tapi mungkin dalam kehidupan kita membiarkan orang yang berkesusahan itu berjalan sendirian. Mungkin kita tidak peduli, bahkan tidak menyapa orang yang sedang terbeban berat tersebut. Itu pun adalah sebuah kejahatan. Sahabatku, di sini kita kembali diajak untuk melihat, kembali diajak untuk peduli. Bayangkan di dalam bait suci orang-orang sedang berbakti memuliakan nama Tuhan, tapi ada orang yang sedang sakit, ada orang yang sedang terluka, sementara mereka tidak peduli.
Lalu mereka pulang dari gereja, pulang dari bait suci, seolah-olah sudah benar karena sudah berbakti memuji Tuhan, membayar persembahan, melakukan ini dan itu. Kita pikir, sudah selesai. Entah Anda percaya atau tidak, di dalam bait suci, di dalam gereja kita, setiap saat kita berbakti, ada orang-orang yang sedang terbeban berat. Saya ajak Anda, mungkin Anda para pendeta, atau tugas Anda memiliki sebuah tugas di jemaat, mungkin sebagai diakon, mungkin sebagai ketua jemaat, majelis, atau tugas apapun yang Anda miliki di dalam jemaat. Buatlah sesuatu yang bisa menolong anggota-anggota jemaat kita yang mungkin sedang bergumul. Buat sebuah sesi khusus jika ada yang hendak berkonsultasi dengan pendeta, dengan para ketua jemaat, dengan mungkin guru-guru yang sedang terbeban berat, yang sedang memiliki masalah dalam kehidupannya, keluarganya. Ajak mereka untuk datang secara pribadi, mungkin ke tempat pendeta, ke rumah pendeta, atau menuliskannya di sebuah kertas agar mungkin para pelayan di jemaat dapat datang kepadanya dan dapat memberikannya kekuatan. Di dalam kisah Yesus, orang yang lumpuh tangannya sebelah mungkin terlihat, oh iya dia sedang sakit. Tapi di dalam jemaat kita banyak yang sakit secara mental, banyak yang sakit secara rohani, banyak yang mungkin bahtera rumah tangganya sedang mulai masuk air dan terpecah belah. Biarlah kita mau peduli kepada mereka. Ajak jemaat Anda untuk membuat sebuah sesi khusus bagi yang rindu untuk berkonsultasi masalah apa saja. Dapat berkonsultasi kepada Anda atau bahkan pendeta jemaat. Berikutnya, sekali lagi, seperti kejadian pada hari Sabat sebelumnya, Yesus sedang berusaha mengarahkan orang banyak pada tujuan yang lebih tinggi akan hukum itu, pada tujuan yang lebih tinggi akan apa yang sesungguhnya kehidupan orang beriman itu. Orang-orang ini lebih senang meninggalkan orang itu dengan penyakit dan penderitaannya daripada melanggar aturan buatan manusia sendiri mengenai hari Sabat, yang sudah begitu diputar balikan sehingga meskipun mereka mengeluarkan seekor lembu dari selokan pada hari Sabat, tapi mereka tidak mau meringankan penderitaan sesama manusia. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang fokusnya kepada firman, kepada belajar firman Tuhan terus, tapi tanpa dipraktekkan. Mereka mungkin akan menolong lembu yang jatuh ke sumur, tapi menolong sesamanya mereka tidak mau. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita bukannya orang yang jahat. Bukan Tuhan, saya bukan penjahat. Tapi seperti orang banyak ini, mereka gak peduli. Ada orang yang sakit, mereka tidak peduli karena mereka tidak mau melanggar apa yang dituliskan sebagai aturan manusia. Sahabatku, maukah kita peduli, mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita? Betapa cermat seharusnya kita dapat memastikan bahwa praktek iman kita tidak menghalangi cara menghidupkan iman kita sebagaimana cara Tuhan memanggil kita. Biarlah dalam kehidupan kita, apa yang kita percayai dalam firman Tuhan tidak menghalangi kita untuk menghidupkan iman itu seperti cara yang Tuhan ajarkan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan mengasihi sesama kita. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita menemukan ada orang-orang yang kelihatannya tidak layak dikasihi, tidak layak ditolong. Begitu juga sebenarnya dengan kita. Malaikat di surga mungkin bisa saja mereka katakan, buat apa Yesus kamu turun ke bumi? Mereka tidak layak bagimu. Untuk apa engkau menyerahkan nyawamu bagi mereka, manusia yang berdosa itu? Tapi tetap Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagi kita. Sahabatku, biarlah kita pun melakukan hal yang sama kepada orang lain. Pelajaran hari ini adalah bagaimana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dia tidak berhenti oleh apa yang orang lain ajarkan.
Yesus hendak membawa pelajaran tentang hari Sabat kembali seperti semula, yang tidak dikotori oleh pendapat manusia. Sudah seharusnya memang hari Sabat seseorang itu menyembuhkan, menolong orang lain. Sudah seharusnya, bukan karena ada paksaan. Sudah seharusnya, bukan hanya di hari Sabat kita menolong orang lain. Sahabatku, dalam pelajaran mengenai Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, Yesus bukan sedang menunjukkan bahwa dia hendak membinasakan atau menghilangkan hari Sabat. Dia hendak membawa pemikiran orang banyak tentang apa yang seharusnya dilakukan pada hari Sabat. Padahal orang Yahudi pada saat itu berpikir, oh hari Sabat gak boleh bawa beban berat, gak boleh lakukan ini, gak boleh lakukan itu. Seolah-olah hanya sebagai sebuah larangan semata. Padahal sesungguhnya yang Tuhan ajarkan adalah apa yang seharusnya dilakukan pada hari Sabat. Biarlah kita praktekkan dalam hidup kita. Biarlah pelajaran bagaimana Kristus peduli kepada orang lain dan rela, bayangkan dia rela dicemooh, rela menjadi oposisi berlawanan dengan orang banyak karena melakukan apa yang dia rasa benar sesuai dengan firman Tuhan, karena dia menyembuhkan orang yang sedang sakit tersebut. Maukah kita menyembuhkan, menolong, peduli kepada orang-orang mungkin di dalam jemaat kita, di dalam keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita yang sedang bergumul? Maukah kita peduli kepada mereka dan meminta kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka? Sampai di sini pembacaan kita mengenai Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.